Berita Sumsel 24 jam hari ini. Bayi yang baru berumur 10 hari tewas terpanggang dalam musibah kebakaran yang menghanguskan sebuah rumah panggung di Kelurahan 3/4 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang. Diduga penyulut api akibat korsleting listrik. Berdasarkan informasi di lapangan, rumah yang terbakar itu milik pasangan suami istri, Asmani dan Yusnaini. Saat kejadian, bayi perempuan pasangan ini sedang tertidur di dalam kamar. Selain bayi yang terpanggang, Asmani juga ikut terluka bakar pada bagian bahunya. Saat api membesar membakar rumah, dirinya sedang tidur pulas. Kebakaran itu awalnya gimana? Menurut cerita anakku ini kan, aku di dalam tidak tahu pas lagi sholat, ini kan jerit, ibu, biarin baik kan biasa dia minta beli layangan kan. Terus jerit sekali lagi, aku dipanas, kok panas ya? Keluar, rupanya api ini lah tinggi. Menurut cerita dia nih api itu keluar dari bukan api ya? Asap itu kan lah keluar, dia kan sering tutup pintu. Jadi asap itu keluar dari atas pintu itu. Posisi lagi istirahat. Posisi suaminya lagi istirahat. Serumah lagi kan malam. Si bayi ada di kamar, si bayi yang kepanggang itu. oh, ada korban? Iya, Umur 10 hari. 10 hari masih merah. Meninggal, Bu ya? Kebakar? Iya, terbakar. Menurut saksi mata, kepulan asap disertai munculnya lidah api dari rumah korban sontak membuat warga berteriak. Teriakan tersebut membangunkan pasangan suami istri ini lalu bergegas keluar rumah. Sayangnya mereka tak menyadari bahwa anaknya yang masih bayi tertinggal di dalam kamar. Api yang sudah membesar membuat bayi tersebut tidak bisa diselamatkan. Setelah api berhasil dipadamkan, warga sekitar terlihat bayi sudah meninggal dunia dalam kondisi terbakar. Jasadnya dibawa ke rumah kakeknya yang berada tidak jauh dari lokasi kebakaran. Sementara ayah korban yang menderita luka bakar dirawat di RS Bari, Palembang. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Pemirsa, kebutuhan darah di Kota Palembang cukup tinggi. Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda mengimbau warga jangan takut mendonorkan darahnya meskipun di masa pandemi COVID-19. Hal itu diungkapkan Fitri usai menghadiri kegiatan donor darah yang diselenggarakan Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Palembang bekerja sama dengan Lucky Group dan tim berbagi kasih sayang di Kambang Iwa minggu lalu. Ia meminta warga tetap mendonorkan darahnya meskipun pandemi COVID-19 belum juga berakhir. Berharap dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, stok darah kita akan tetap tercukupi dan masyarakat yang membutuhkan darah tidak merasa kesulitan. Sekali lagi kami berharap kepada warga masyarakat yang sudah biasa mendonorkan darahnya, jangan kendur ya, karena kami PMI Kota Palembang menjamin bahwa seluruh petugas yang kami turunkan itu bebas dari COVID dan kami akan menerapkan protokol kesehatan seketat mungkin sehingga warga masyarakat yang mendonorkan darah insya Allah akan aman dan juga lancar serta sehat. Untuk stok darah kita sendiri, Bu? Kalau sampai sekarang alhamdulillah stok darah masih cukup, akan tetapi kan sudah hampir memasuki bulan suci Ramadan ya, biasanya itu ada kendala lagi karena otomatis umat muslim yang menjalankan ibadah puasa kan kadang-kadang tidak bisa melaksanakan kegiatan donor darah. Nah, oleh karena itu kegiatan-kegiatan donor darah akan kami aktifkan sebelum Ramadan untuk mencukupi stok darah yang mungkin pada saat memasuki bulan Ramadan akan sedikit lebih berkurang. Kegiatan donor darah tersebut terbuka untuk masyarakat. Dipilihnya Kambang Iwa sebagai lokasi kegiatan karena merupakan tempat favorit warga Palembang untuk berolahraga setiap minggu pagi. Reporter dan juru kamera Dian Cahyani, Fitri, palpres.com. Sejumlah mahasiswa yang menamakan dirinya Aliansi Pemuda Mahasiswa Lubuk Linggau mendesak Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk lebih serius dalam menangani kelangkaan minyak goreng. Desakan tersebut mereka sampaikan saat menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Despenrindak, Jalan Gelati, Kelurahan Pasar Pemiri, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1, Kota Lubuk Linggau. Menurut mahasiswa, operasi pasar harus lebih dioptimalkan sebab masyarakat sangat membutuhkan minyak goreng untuk kebutuhan sehari-hari. Bagi oknum yang melakukan penimbunan harus mendapat tindakan tegas.
Itu dalam rangka unjuk rasa menuju kepada Kadis Perindak segera mengentaskan kelangkaan daripada minyak goreng dan segera mencari solusi terbaik pada masyarakat. Bagaimana untuk mengentaskan kelangkaan minyak goreng ini, apa upaya terbaik yang dilakukan oleh Kadis Perindak Kota Lubuk Linggau. Menanggapi tuntutan mahasiswa, Kepala Disperindak Kota Lubuk Linggau, Surya Dharma melalui Kabid Pengawasan dan Pengendalian, Aryadi Andang mengatakan, kelangkaan minyak goreng bukan hanya terjadi di Kota Lubuk Linggau, tapi banyak daerah lainnya di Indonesia. Ini sudah jadi masalah nasional diduga akibat adanya penetapan harga eceran tertinggi dari pemerintah pusat. Insya Allah kalau tidak ada hambatan, lusa kita akan adakan lagi operasi pasar minyak goreng. Tapi yakinlah, setiap ada minyak, kita usahakan yang terbaik untuk masyarakat. Disperindak berharap masyarakat tidak melakukan pembelian berlebih karena dapat menimbulkan masalah baru. Reporter dan juru kamera Frans Kurniawan, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Kemalangan menimpa anak mantan pejabat pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. Ia diduga telah mendapatkan perlakuan asusila dari teman sebayanya di dalam mobil. Diketahui pelaku merupakan siswa salah satu SMA negeri di Kecamatan Indralaya, sedangkan korban siswi SMA negeri di Kecamatan Indralaya Utara. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami sakit di tubuhnya dan trauma. Hal ini membuat ayah korban melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Ogan Ilir. Menurut informasi, peristiwa itu terjadi pada Senin 28 Februari sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saat itu korban meminta temannya PD mengantarkan dirinya ke rumah temannya NA di Kelurahan Timbangan Indralaya. PD tidak mau mengantar korban sampai ke rumah NA, malah hanya sampai ke SPBU di Indralaya Utara. Jadi kami datang ke sini cuma hanya memberitahu ke pihak sekolah di mana di SMA ini ada salah satu siswanya sebagai pelaku perbuatan cabul terhadap teman saya. Jadi saya ke sini cuma konfirmasi, memberitahukan. Cuma itu saja. Sampai sekarang saya kurangi karena kepala sekolah Pak ini lalu dari sini. PD kemudian menelepon BY untuk mengantarkan korban ke rumah NA. Saat BD datang ke SPBU, pelaku langsung mengajak korban masuk ke dalam mobilnya. Di dalam mobil itulah korban mengalami tindak asusila. Polres Kabupaten Ogan Ilir membenarkan telah menerima laporan kasus tersebut. Ternyata pelaku sebelumnya berbuat asusila kepada gadis di bawah umur lainnya. Hal ini diakui Kasat Reskrim Polres Ogan Ilir, AKP Siska Agustina. Menurut Kasat, dirinya baru menerima surat laporan tersebut Senin lalu. Saya sebagai kepala sekolah mendengar permasalahan yang disampaikan oleh pihak perempuan, dan dalam waktu dekat saya akan berkoordinasi juga dengan pengaduan dari Bapak tadi dengan si Bayu, karena kami juga harus mendengarkan dari pihak laki-laki apakah ceritanya yang disampaikan oleh Pak Arden apakah benar apa adanya. Jadi perlu kita cross check sehingga dua informasi itu bisa benar-benar harmonis dan kami berharap bisa diselesaikan dengan baik-baik. Reporter dan juru kamera Wijan, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official seperti podcast Cukup Pedas, Budak Lorong, Baseng Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Depi, sampai jumpa.